Bacain seseorang. Bacain untuk kayak sorry enggak. Kalau pantun ya. Kalau aku iya, membacakan untuk guru bahasa Indonesia. itu juga penting kan buat nilai gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21. Kami dari cast Puisi Cinta Yang membunuh. Saksikan video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe. Kita adalah Adam dan Hawa. Hatiku telah Tapi tidak dengan buah apel. meranum bunga. Film ini adalah cerita tentang bagaimana kita menghadapi trauma kita. Tapi bukan hanya thriller dan juga romance. Di sini juga ada mengangkat tentang fashion, juga music. Terus menceritakan tentang hitam dan putih kalau kata Ibu Ayu. Terus juga bagaimana mereka tidak dapat dipisahkan juga tentang dua sisi manusia. Yang pastinya kita baca skrip ya. Yang pasti baca skrip dan juga kita ngobrol juga sama sutradara. Kalau mungkin teman-teman yang lain ada proses reading, karena saya juga yang terakhir join di project ini gitu. Jadi lebih banyak ngobrol sama sutradara sih sebenarnya. Dan kebetulan film ini, skrip ini juga terinspirasi dari buku puisinya Mas Garin Nugroho, yaitu Adam, Hawa, dan Durian gitu. Jadi ya paling nggak kita tahu lah esensi dari skrip ini. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mawar bahwa di dalam sebuah kehidupan ada dua sisi yang kita tidak bisa menghindar, bahwa dua sisi yang berbeda itu ada di dalam diri masing-masing individu. Kalau dari filosofi Bali itu kita menyebutnya Rue Binedo, ditandai dengan kain kotak-kotak poleng hitam putih, sebenarnya di tengahnya ada abu-abu. Jadi kita bisa memilih yang mana yang ingin kita maksimalkan, yang hitam, energi yang hitam atau energi yang putih, atau mau berada di gray zone. Dan Mas Garin menyampaikan, mengemas, mempresentasikan tentang dualisme yang ada di dalam kehidupan manusia itu menjadi sangat puitis. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa film ini seperti puisi yang hidup, puisi yang bergerak, yang bergambar dan hidup, dan bisa menjadi, kalau disimak baik-baik itu bisa menjadi renungan untuk kehidupan kita semua. Mungkin kalau dari aku pribadi yang aku persiapkan itu bagaimana mencoba mendeliver setiap pesan-pesan atau bahkan dialog gitu ya yang diminta, yang ada di skrip gitu ya, dengan senyaman mungkin sampai akhirnya itu seperti menjadi dialog atau bahasa sehari-hari. Puji Tuhan aku mendapatkan kesempatan untuk bermain di film thriller bersama dengan Mas Garin juga. Jadi memang aku memperbanyak untuk menonton referensi film thriller juga supaya tahu bagaimana untuk nge-fold gimana ya, supaya bikin deg-degan gitu. Terus juga yang pasti stick to the script juga, baca skrip yang banyak. Terus juga membaca buku puisi dari Mas Garin seperti yang disampaikan oleh Kang Morgan tadi, Adam, Hawa, dan Durian. Karena ada beberapa puisi yang akan dibacakan juga dalam film Puisi Cinta yang Membunuh. Bacain seseorang. Bacain untuk kayak sorry enggak. Oh kalau sekolah harus, itu harus. Itu kewajiban gitu. Maksudnya baca untuk tugas sekolah kan ya. Tapi kalau untuk calon pasangan sih belum pernah. Nggak seromantis itu saya. Kalau pantun ya. Pantun yang tadi. Kalau aku iya, membacakan untuk guru bahasa Indonesia. Romantis banget. Ya, Itu juga penting kan buat nilai gitu, orang yang penting. Pasti seneng banget karena Mas Garin sendiri karya-karyanya juga sudah sangat terkenal. Kita juga sudah tahu sosok Mas Garin seperti apa. Jadi ketika pertama kali dihubungin bergabung dengan film Mas Garin, pasti seneng banget. Sebuah tantangan baru, sebuah pengalaman baru juga pastinya. Ketika lagi nunggu set mungkin Mas Garin juga banyak ngasih pesan-pesan, ngasih ilmunya kepada aku. Terus ya sebuah pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan sih, banyak sekali belajar di film ini.
pastinya sama ya, sama kayak Mawar gitu ya, dapat kesempatan kerja sama Mas Garin, tahu cara Mas Garin bekerja dengan aktornya seperti apa, itu pasti menyenangkan banget ya. Dan mungkin satu yang buat aku banyak pelajari adalah ya kita harus siap untuk dengan apapun kalau Mas Garin tuh. Ya, betul. Ya. Ya, Mau yang setuju. udah 2 kali pun ya. Kalau saya bersyukur banget karena Garin Nugroho adalah manusia yang pertama menjerumuskan saya di dunia film tahun 2008 dan banyak kemajuan sebenarnya. Kalian beruntung waktu saya dulu tahun 2008 itu nggak pakai skrip on the spot. Jadi terus sebentar mau ngapain ini? Jadi yang saya tahu Mas Garin dulu orangnya sangat, emang itu challenge buat aktor dan akan apalagi kalau pengalaman pertama gitu. Di seni peran, lalu apa nggak kebayang ya. Dan ini kalau boleh saya katakan udah well prepared, udah sangat bagus. Mas Garin juga sudah lebih menertibkan dirinya untuk tidak terlalu liar gitu. Jadi saya bersyukur banget diberikan kesempatan dan bisa bermain dengan bintang-bintang muda yang sangat cemerlang dan itu melalui wahana Garin Nugroho. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman muda seusianya mereka. Benar setuju sama Bu Ayu. Mas Garin itu salah satu sutradara yang akan memberikan tempat untuk aktor-aktornya menunjukkan potensi-potensi yang lain ya, selain kita berakting gitu tentunya. Dan beliau juga sangat hands on gitu. Beliau juga sangat mengerti dan jarang loh ya sutradara yang mengerti dan mengenal kita secara personal. Jadi soalnya beliau tuh paranormal dia. Iya, bisa dibilang begitu. Jadi beliau tuh tahu gitu kayak Sixth sense. misalnya Bu Ayu, Baskara atau Mawar tuh selain ada potensi yang lain yang mungkin orang lain gak lihat, tapi beliau bisa lihat dan beliau kayak ya udah coba kamu misalnya tiba-tiba nyanyi. Tiba-tiba aja out of the blue gitu. Karena beliau ya paranormal bisa melihat dan sangat hands on dan sangat ngasih kita ruang untuk bereksplorasi untuk karakter kita. Dan biasanya kalau Mas Garin nggak tahu sama kalian, biasanya adegan-adegan yang berat itu ditaruh di awal hari-hari yang awal. Ya, Iya. ingat nggak? Itu scene pertama. Padahal kan kalau kita mikirnya jangan yang berat dulu ya, biar ada introduction pemanasan. Kayak motor kan Ya, harus dipanasin dulu gitu. Mas Garin tidak, ya Kita langsung siap nggak gas. siap harus siap ya. Siap nggak siap harus siap. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.